Dipersembahkan oleh Sekundang setungguan, seiyo sekato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Din, ini program kita di bulan Ramadan ini kan Mutiara Hikmah Nusantara. Nah, pepatah apa yang bagus kita angkat dari daerah Bengkulu nih, Bang Din? Ya, di daerah Bengkulu ini masuk daerah penting ya. Pernah melahirkan ibu negara Fatmawati, istri Bung Karno. Ya. Dan menurut sejarah ini hampir pindah ke Inggris. Nih. Oh. Namun kesepakatan dengan Belanda akhirnya tetap di bawah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bengkulu ini juga banyak memiliki local wisdom, pepatah atau falsafah. Di antaranya itu sekundang setungguan, seiyo sekato. Hampir nyaris bahasa Indonesia ya. Kira-kira seberat apapun beban yang kita miliki itu kalau bersama-sama kita pikul maka terasa ringan. Gitu. Masya Allah. Ya sebenarnya banyak pepatah senada dari daerah-daerah lain, tapi secara khusus ya, dari Bengkulu ini menekankan kebersamaan. Karena dalam hidup ini begitu banyak beban yang kita pikul, tapi kalau bersama-sama terasa ringan. Masih banyak sekarang di kampung-kampung, termasuk di Sumbawa, tempat kita bercakap-cakap ini, ya, kalau memindahkan rumah, rumahnya rumah panggung, itu digotong bersama-sama, terasa ringan. Gitu. Juga di daerah-daerah lain, maka berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ini berhimpit dengan pepatah atau falsafah dari Bengkulu. Tapi lebih lanjut, kita dengarkan penjelasan dari sekundang setungguan, seiyo sekato. Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki semboyan sekundang setungguan. Kata sekundang bermakna bersahabat baik, berteman dalam satu ikatan kekeluargaan. Sementara kata setungguan bermakna saling menunggu, saling membantu, bekerjasama atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Sekundang setungguan bermakna dalam masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan terikat dalam satu ikatan persahabatan atau kekeluargaan yang erat, sehingga bekerjasama, saling membantu, berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada saudara, sahabat yang menghadapi masalah, maka saudara, teman, sahabat yang lain akan mendukung, membantu keluar dari masalah tersebut. Demikianlah masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan semboyan sekundang setungguan. dipersembahkan oleh di tengah ramainya masyarakat, kita seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup bermasyarakat di masyarakat majemuk seperti itu. Dan dunia sekarang terasa lebih ramai dan juga lebih kompetitif. Jadi untuk mengapa kita perlu untuk menerapkan local wisdom dari Bengkulu yang Ayahanda sebutkan tadi? Ya, sudah sering saya katakan di ruangan ini bahwa manusia itu mutlak perlu, dalam pengertian harus bekerja sama, karena tidak bisa hidup sendiri. Disinilah relevansi falsafah dari Bengkulu ini ya. Pertama, saat ini begitu banyak beban yang kita pikul bersama sebagai bangsa, sebagai masyarakat. Ya. Kalau tidak ada kebersamaan, kerjasama,
maka tidak akan bisa terpikulkan dengan baik. Memang boleh ada pembagian tugas, ya. Division of labor dalam bahasa Inggris. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, kelompok ini begini, kelompok itu begitu. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, boleh pembagian tugas. Tapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu mutlak perlu kebersamaan. Disinilah relevansi, ya. Kita menjinjing bersama-sama menjadi ringan, memikul berat yang sama menjadi juga ringan gitu. Inilah alasan dan Islam sangat menekankan kerjasama ini. Itu yang dalam bahasa Al-Quran ta'awun. Gimana penjelasan Ustazah? Jadi Islam menganjurkan bahwa kita itu harap bekerjasama, tolong menolong dalam hal kebaikan, tetapi tidak untuk dalam keburukan atau maksiat. Justru itu kita harus memerangi hal-hal maksiat itu, tidak untuk berkompromi. Nah, itu udah sepakat sekali dengan pepatah Bengkulu ini. Nah, mengapa Bang Din umat manusia itu sangat penting untuk kerjasama? Apakah karena makhluk sosial ataukah karena apa gitu? Iya, jelas sebagai makhluk sosial, dalam arti sudah punya kecenderungan untuk berhubungan sesama manusia, untuk menjadi makhluk sosial tadi itu. Tetapi tidak hanya karena punya kecenderungan itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam psikologi, ilmu jiwa itu, di antara insting, naluri, kekuatan instinktif, kekuatan naluriah manusia yang menggerakkan dari dalam itu ada istilahnya associativeness instinct, yaitu insting untuk berasosiasi, asosiasi, berkumpul, berhubungan dan bekerja sama. Sudah merupakan naluri manusia. Kalau ada manusia yang tidak mau bekerja sama, dia kehilangan naluri kemanusiaan. Dan mengapa jawaban keduanya itu adalah dengan kerjasama itulah bisa hidup secara lebih baik lewat kebersamaan, dan karena kita saling bantu-membantu, maka terciptalah suatu kehidupan bersama menuju kesejahteraan bersama. Sekarang menjadi tema dunia, ya, common good, yaitu kebaikan bersama, ya, common well-being, untuk menuju ya kebaikan umat manusia secara bersama-sama, ya, kerjasama. Saya memahami tingkatan at-ta'awun itu tingkatan ketiga. Tingkatan kedua bisa at-ta'awun itu tarahum, yaitu punya kasih sayang sesama manusia. Itulah yang akan mendorong adanya at-ta'awun, kerjasama. Sedangkan tarahum yang kedua itu harus kita mulai dengan ta'aruf. Pernah dengar kata ta'aruf? Ta'aruf pernah. Bukan muda-mudi yang kalau mau menikah berta'aruf sampai ke pelaminan. Ta'aruf, li ta'arufu. Allah menciptakan syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa. Li ta'arufu, ta'aruf. Bukan saling kenal mengenal belaka, ya. Terjemahan Al-Quran yang ada itu untuk saling kenal mengenal. Ta'aruf, saling mengetahui kedirian orang lain, nilai-nilai suku lain, nilai-nilai bangsa lain, maka kita ciptakan mutual understanding, saling mengerti, dan mutual respect, saling menghormati. Itulah dimensi dari ta'aruf. Atas dasar tarohum, kasih sayang tadi, mendorong adanya ta'awun. At-ta'awun, pepatah Bengkulu ini sebenarnya mengangkat nilai-nilai at-ta'awun yang diperintahkan Al-Quran atas dasar kebenaran, kebaikan, dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong atas dasar dosa dan pelanggaran. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Auzora Aruruku Kemangdongan. Ana min fasli al-hadi asyar. Ya abati
indi su'alan wahid, kaifa takunu ikhtilafatul ara'i fil jama'ati muskilatan wa kaifa tahliluha? Ya, ini pertanyaan bagus dan penting ya. Dari Ananda kelas 11. Bagaimana ya, perbedaan pendapat dalam masyarakat itu yang sering sekali membawa masalah, problema, ya. Dan gimana kira-kira solusi gitu. Ya, tak terbantahkan bahwa di antara kerumunan manusia dalam masyarakat luas, bangsa, suku, bahkan dalam organisasi, bahkan dalam sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah pesantren, banyak sekali perbedaan pendapat. Karena manusia itu walaupun rambutnya sama-sama hitam, tapi pendapatnya bermacam-macam. Ada juga yang berambut putih. Katanya kami tidak ada perbedaan pendapat, Pak Din. Yang ada itu perbedaan pendapatan. Nah, terjadi perbedaan pendapat bisa menjadi kekuatan yang membawa kepada kebenaran, jalan keluar, dan kemajuan. Jika perbedaan pendapat itu bisa dilola dengan baik. Ya, management of ideas. Bagaimana memanage, mengelola pikiran-pikiran. Tapi bisa perbedaan pendapat itu membawa kepada keburukan, bahkan perpecahan. Jika gagal untuk memanagenya secara baik. Jadi jawaban dari saya adalah lakukanlah manajemen pendapat, perbedaan ide, management of ideas secara baik atas dasar saling pengertian tadi. Mutual understanding, mutual respect. Kalau ada orang punya pendapat kita hargai, kalau bagus kita ambil. Jangan masing-masing kemudian bertahan. Pokok pendapatku. Akhirnya berantem, nggak ada jalan keluar. Perpecahan, permusuhan. Nah, gimana jalan keluar? Tahliluha yang ditanyakan Ananda tadi itu. Pertama, ya, perlu ada perasaan kesediaan untuk saling mengerti. Saling menghargai. Mutual understanding, mutual respect. Maka perlu ada ya, yang dituakan, ya, pemimpin, yang sekaligus berfungsi sebagai penengah. Itulah gunanya berorganisasi, ada pemimpin, ada ketua, ya, supaya ketua inilah, ketua yang lebih tua dari kita, lebih arif, bisa menengahi, bisa mengetahui ini yang lebih bagus dari ini, maka kamu harus memahami dan bertengah rasa untuk menerima pendapat yang baik. Itu namanya pengelolaan pendapat, management of ideas, yang mensyaratkan ada yang dituakan, yang punya watak kearifan, kebijaksanaan, arif bestari, bijak bestari, yang bisa menghimpun pendapat-pendapat terbaik untuk kemajuan bersama gitu. Bagaimana cara menerapkan lokal wisdom Bengkulu ini di pesantren kita ini? Bahwasanya diketahui bahwa sangat beragam sekali di pesantren kita ini, baik yang di dalam maupun dari luar negeri. Ya, sebenarnya kearifan lokal dari mana saja adalah hikmah. Islam menganjurkan ambillah hikmah dari mana saja, bahkan seandainya ia keluar dari mulut anjing. Kita mengambil yang terbaik, mengambil hikmah. Apa yang dipesankan dari kearifan lokal Bengkulu ini, sekundang, setungguan, seiyo, sekato ini, tidak hanya untuk orang Bengkulu. Bagus, perlu menjadi milik suku-suku lain. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan seperti kita ini, karena kita melakukan percakapan ini di kampus pesantren modern internasional di Amalela, santrinya dari berbagai daerah, dari berbagai negara di luar negeri, tentu wah, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kebiasaan. Maka santri ya, sebagai pengasuh, saya dorong untuk saling memahami, saling memaklumi, saling menghormati. Dan ketika ada hal-hal baik dari mana saja, dari luar,
Ini dari Bengkulu harus kita terapkan ini. Mari beban yang besar dalam membangun pesantren ini, membangun masyarakat ini, kita pikul secara bersama-sama. Sekundang setungguan, seiyo sekato, yang dari Bengkulu ini menjadi national wisdom Indonesia, kearifan lokal Indonesia, menjadi bangsa yang seia sekata dan sama-sama bekerja sama menanggulangi beban bangsa yang berat ini. Sekundang setungguan, seiyo sekato. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.